Kali ini saya akan ngebahas cara deploy aplikasi ke Amazon Lightsail. Dan di sini kita menggunakan repositorinya Lightsail itu sendiri. Ya, jadi Amazon Lightsail itu dia punya repositori sendiri. Nah, kita akan push image yang udah kita buat ya, atau aplikasi yang udah kita buat ke Lightsail repository. Oke, jadi Lightsail repository ini bersifat private ya. Kayak sama aja kayak Git. Kayak Git kan ada public repository, ada private repository. Nah, di Amazon Lightsail repository ini bersifat private ya. Jadi cuma kita aja yang bisa akses ya, gitu. Orang lain nggak bisa akses. Oke, langsung aja. Jadi di sini ada beberapa yang kita perlukan di sini. Yang pertama adalah AWS CLI, ini software dari AWS ya. Jadi nanti kita akan install ini di laptop kita. Lalu Lightsail CTL, ini plugin supaya nanti kita bisa push image yang udah kita buat itu ke Lightsail repository, seperti itu. Lalu yang kedua ya pastinya kita harus mempunyai layanan AWS Lightsail ini ya. Oke, jadi step yang kita akan lakukan di sini adalah pertama membuat kontainer kosong di AWS. Lalu yang kedua adalah membuat user dan policy di IAM ya, atau Identity and Access Management. Ini fungsinya supaya ini apa ya, kayak permission lah, kita buat kayak permission supaya kita bisa push ke Lightsail repository. Jadi kita akan buat permissionnya dulu tuh. Lalu ketiga adalah install install AWS CLI ya, dan Lightsail CTL ya, di lokal komputer. Terus yang keempat, kita push image-nya ke Lightsail repository melalui AWS CLI. Yang kelima adalah kita tinggal deploy aplikasinya ke Amazon Lightsail Container. Seperti itu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke step pertama. Membuat kontainer kosong di AWS Lightsail ya. Jadi kita harus membuat wadah kosong atau kontainer terlebih dahulu ya. Nanti wadahnya itu akan kita isi dengan image yang udah kita buat. Caranya ya, kita masuk ke Amazon Lightsail. Jadi di sini kita ketikkan nih. Nah, kita klik. Ini kita close aja. Oke, masuk ke containers. Kita create container service. Oke, lalu kita pilih regionnya sama speknya. Jadi regionnya ini ada beberapa di sini. Kita pilih yang Singapura aja ya, yang terdekat. Lalu choose your container service capacity-nya. Kita pilih yang $7. Jadi biayanya itu $7 ya, paling kecil $7. Nah, ini speknya kita dapat 512 MB RAM. Lalu CPU-nya 0,25. Oke, lalu ini choose the scale ya. Jadi kita bisa scale aplikasi kita ya. 2 atau 3. Semakin banyak, misalkan 5 ya. Aplikasi kita berarti di scale 5 ya. Ini fungsinya apa? Scale ya, supaya aplikasi kita itu ya availability-nya tinggi gitu. Misalkan kita scale ke 5 ya. Terus ada 3 aplikasi yang crash ya. Kita masih punya 2 backup ya. Jadi 2 itu sebagai cadangan, sebagai backup. Nah, jadi fungsinya itu scale ya. Jadi untuk high availability ya gitu. Kita di sini pilih satu aja untuk menghemat cost ya. Karena scale semakin tinggi ya semakin mahal nih. Misalkan saya pilih 5 di sini, maka ya 5 kali 7, $35 gitu. Oke, lanjut. Lalu setup your first deployment. Nah, ini kita skip aja. Kita buat kontainer kosongan dulu aja. Lalu di sini identify your service. Masukkan nama kontainer service-nya, kita masukkan ini aja, default. Lalu kita create. Oke, di sini statusnya pending. Stepnya itu 1 sampai 4. Kita tunggu aja ya.
Ini harusnya sih cepat karena kita nggak ngelakuin deployment ya, cuma kita create kontainer kosong. Nah ini udah 4/4, tinggal sebentar lagi nih. Statusnya harusnya nanti running atau ready ya. Coba nanti kita lihat. Oke, ini status sudah ready. Ini kita akan dapat satu URL ya. Ini URL aplikasi kita nih. Jadi setiap kita buat kontainer ya kita akan dapat satu URL. Nah ini kenapa masih 404 ya, karena kita belum deploy image-nya. Oke, kita balik ke sini. Oke, kontainer kosong udah kita buat. Lalu yang kedua adalah kita membuat user dan policy. Jadi user ini nanti buat login ke AWS CLI-nya. Lalu policy itu kayak apa ya, permission lah supaya kita bisa nge-push image-nya itu ke repository Lightsail seperti itu. Jadi kita akan buat dua di sini, user sama policy. Nah, caranya adalah masuk ke IAM. Oke, ketikkan di sini IAM. Oke, kita masuk ke user. Oh, ini udah pernah saya buat nih. Saya coba delete dulu aja ya. Karena di sini nanti kita akan buat usernya user AWS. Oke, udah nih. Oke, kita add users. Kita kasih namanya AWS. Lalu di sini ada dua nih, dua pilihan. Kita pilih yang access key. Kenapa kita pilih yang access key? Ya supaya kita bisa akses lewat ini AWS API CLI. Nah, kita kan tadi kita akan push image itu melalui AWS CLI yang di awal tadi nih. Nah, nih. Jadi di sini kita pilih yang access key. Lalu di sini next permission. Oke, di sini kita attach existing policies directly. Nah, tadi kan kita buat user. Nah, selanjutnya kita buat policy-nya. Kita create policy. Nah, ini policy-nya ya. Jadi dalam bentuk JSON. Seperti ini. Jadi efeknya itu low, actionnya itu kita akan login ke registrinya si Lightsail. Oke. Jadi login, ini yang pertama login, permission buat login. Yang kedua adalah untuk bisa ngeregistrasiin kontainernya gitu ya, kontainer image-nya. Jadi dua ini yang kita perlukan. Lalu resource-nya kita kasih bintang. Jadi kita bisa ya semua resource lah kita bisa gunakan di Lightsail ya, seperti itu ya. Oke, next lagi. Nah, kita kasih nama policy Lightsail seperti ini. Lalu kita create policy. Sepertinya udah ada ya, udah pernah ada nih. Jadi kita bedain aja, kita create.
Oke, jadi yang ini udah ke create policy-nya. Balik lagi ke sini ya. Tadi kan ini add user ya. User ini belum ada policy-nya, jadi kita akan tempelin policy-nya ke user. Nah yang ini, yang policy let cell underscore 2 ya, yang barusan kita buat. Kita klik next, next lagi. Oke, lalu create user. Oke, di sini kita akan dapat kredensialnya nih, ya, access key ID sama secret access key. Nah ini nanti kita akan gunakan saat kita mau nge-push image-nya ke Lightsail repository. Jadi ini wajib kita copy. Ini wajib kita copy ya, jangan sampai nggak kita copy. Karena ini cuma bisa didapetin ya di awal doang nih, sekali ini doang nih. Kalau kita udah close, kita klik close, kita nggak bakal bisa dapetin key lagi. Oke, jadi user udah. Selanjutnya kita install AWS CLI. Jadi dari sini nih, installing or updating the latest version of the AWS CLI. Kita akan install. Di sini saya pakai Linux ya. Kalau teman-teman pakai Windows, tinggal nih pilih yang ini. Oke, di sini saya akan curl dulu. Kita akan download dulu nih zip softwarenya dalam bentuk zip. Setelah itu kita unzip nanti ya. Kalau udah selesai kita unzip. Oke, udah ke download nih, tinggal kita unzip. Oke, lalu kita install. Oke, ini udah ke install nih. Coba kita AWS misalkan AWS version seperti ini. Nah, oke, AWS CLI udah berhasil ke install. Buat teman-teman yang misalkan apa ya, ada isu misalkan ketika ngeklik ini ada error gitu ya, maksudnya not found atau apa gitu. Karena saya pernah sih sebelumnya kayak gitu juga. Nah, solusinya adalah dengan membuka tab baru gitu ya. Cukup buka tab baru aja, lalu ketikin AWS version seperti ini ya. Oke, balik lagi ke sini. Selanjutnya kita install Lightsail CTL. Jadi ini plugin supaya kita bisa push ke repositorinya si Lightsail ya. Ini sama caranya, pakai curl. Oh, permission denied ya. Tambahin sudo depannya. Setelah ke download itu nanti kita tambahkan permissionnya +X supaya bisa di execute, bisa dijalanin si Lightsail CTL ini. Oke. Nah, udah nih. Oke, jadi AWS CLI-nya udah kita install, lalu Lightsail CTL-nya juga udah. Selanjutnya kita tinggal push image-nya ke Lightsail repository melalui AWS CLI. Nah, di sini image yang udah saya buat itu seperti ini nanti tampilannya.
aplikasinya ya. Jadi simple banget, cuma nampilin satu halaman, isinya itu this is my website. Seperti ini doang nih. Nah, di sini jika kalian belum tahu caranya membuat image, kalian bisa ikutin tutorial ini. Di sini ya. Ini kalau teman-teman mau baca. Oke, di sini langsung kita coba aja ya, langsung kita praktekin aja nih cara membuat image saya. Jadi biar lebih detail aja sih. Biar jelas semuanya ya. Oke, kita coba buat image. Jadi pertama kita akan pull dulu HTTPD-nya. Oh, harus masuk ke root. Oke, lalu oh, ini udah pernah saya pull. Jadi udah ada nih. Oke, langkah selanjutnya kita akan buat aplikasi sederhana yang tadi tuh. Menampilkan ini tulisan ini aja nih, this is my website. Oke, selanjutnya kita akan jalanin yang tadi udah kita pull nih HTTPD ya. Misalkan di sini saya ganti my website 2. Ini port yang supaya kita bisa akses nanti ya melalui browser. Kita harus expose portnya. Lalu di sini ada port 80. Jadi ini port untuk HTTPD-nya, untuk di dalam kontainernya itu port 80. Kita jalanin. Oke, ini udah masuk ke kontainernya nih. Jadi step ini kita ngejalanin image ya. Tadi tuh HTTPD. Terus kontainernya kita beri nama my website 2. Oke, jadi ini udah masuk ke kontainer. Kita jalanin HTTPD-nya, kita buka di browser. Ini kayak gini. Oh, sorry, di browser. Nah, seperti ini ya. Ini kan tulisan masih it works. Kita akan ubah menjadi tadi tuh this is my website. Oke, kita ganti mana tadi? Nah, nih. Kita ganti tulisannya. Nah, oke, ini udah jadi. Anggaplah ini aplikasi kita yang udah jadi ya. This is my website. Nah, selanjutnya kita akan aplikasi ini kita akan build ke dalam sebuah image baru. Caranya itu dengan ini, docker commit. Jadi kita buka tab baru, ini kan lagi running kontainernya. Jadi kita buka tab baru aja. Masuk sebagai root dulu. Oke, jadi ini tadi tuh nama kontainernya ini my website 2 ya. Kita ganti my website 2. Jadi ini komen buat nge-build image dari kontainer yang sedang running. Nah, ini kontainer kita kan tadi namanya my website 2. Kita akan build ke dalam sebuah image. Nah, kontainer kita kan tadi namanya my website 2. Kita akan build ke image ya, menjadi image. Caranya seperti ini. Jadi docker commit. Lalu di sini HTTPD-nya ini buat ngejalanin HTTPD-nya nanti. Lalu my website 2 itu kontainer kita nih yang tadi. Lalu di sini mau dinamakan image-nya apa gitu. Nah, di sini saya namakan my image .2 1.0. Oke, ini harusnya sih oke, benar kayak gini ya. My image, misalkan my image underscore 2 deh. Takutnya udah pernah ada nih seperti ini. Nah, udah nih, udah kebuat.
Kalau kita docker images, di sini udah kebuat nih image 2 dengan tag tit1.0. Oke, jadi kita udah buat image ya atau aplikasinya. Kita tinggal push aja. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini pertama kita harus melakukan ini AWS configure. Jadi kan sebelumnya kita udah buat IAM ya. IAM-nya itu mana tadi? Nah, ini. Nah, setelah kita membuat IAM kan akan dapat kredensial. Kredensial mana ya? Nah, nih. Nah, kredensialnya itu kita setup di tadi itu AWS configure. Jadi di sini, nah AWS configure, nah yang tadi itu kredensialnya kita masukkan di sini. Oke, lalu secret access key-nya. Lalu default region name-nya. Nah, ini penting di sini ya. Sebelumnya kan kita buat kontainer itu di region Singapura ya. Nah, di sini kodenya untuk Singapura itu adalah AP-Southeast-1. Di sini. Nih, AP-Southeast-1. Jadi kita harus masukkan region kodenya itu ya. Kita masukkan jadi di sini AP-Southeast-1. Nah, ini untuk outputnya enter aja. Nah, kayak gini. Oke, jadi kita udah configure kredensialnya. Oke, lalu tinggal kita push. Nah, ini komennya. Jadi AWS light cell. Nah, di sini push container image. Nah, regionnya itu tadi AP-Southeast-1, lalu service name-nya. Nah, di sini penting. Jadi service name-nya itu harus sama dengan kontainer yang udah kita buat. Di mana ya? Di sini. Nah, nih namanya nih. Container strip service strip 1. Jadi harus sama. Nah, di sini udah container strip service strip 1. Lalu di sini labelnya. Labelnya itu digunakan buat penamaan image-nya nanti setelah berhasil ke push di sini nih. Nanti mau nama image-nya apa gitu. Nah, di sini saya kasih labelnya my simple website. Nah, terus image-nya itu image yang udah kita bikin. Nah, ini my image 2. Jadi kita ganti di sini. My image 2. Lalu tag-nya 1.0. Jadi image name-nya lalu tag-nya wajib 2 itu ya. Oke, udah seperti ini nih. Kita tinggal push aja. Nah, dia nge-push nih. Dia nge-push. Oke, nah ini udah berhasil nih. Udah ke register. Nah, cara ngeceknya gimana nah? Cara ngeceknya tinggal di sini nih. Images. Nah, di sini nih. Ini barusan aja kan 1231, di sini 1231. Jadi let's shell repository-nya ya ini di tab ini. Nah, tadi kan labelnya itu my simple website. Di sini my simple website. Seperti itu. Jadi container service 1 itu untuk nama container service-nya, lalu di sini penambahan labelnya di sini. Nah, 3-nya ini saya kurang tahu deh, 3 itu apa. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal deploy aja nih image-nya itu ya. Ini langkah terakhir, jadi kita deploy aplikasinya atau image-nya ke Amazon Let's Shell Container. Caranya klik tab deployments. Deployments, kita copy dulu. Jadi ini kita copy dulu nih. Titik 2 ya. Container service 1, my simple website titik 3. Kita copy.
Kita create your first deployment. Nah, di sini content name-nya bebas lah, sangat bebas gitu ya. Teman-teman mau ganti jadi apa ya bebas. Lalu di sini yang paling penting nih image-nya. Kita ambil image itu dari mana? Gitu. Nah, dari si Let's Cell repository yang barusan itu ya di sini. Nah, jadi ini kita copy, masukin sini. Semana tadi? Ini bebas. Nah, seperti ini. Lalu di sini penting juga nih add port. Portnya 480 karena HTTPD itu menggunakan port 80. Lalu di sini select kontainernya bebas. Nih, bebas yang tadi di atas ini. Nah, ini. Oke, lalu kita save and deploy. Oke, ini stepnya deploying. Kita tunggu aja nih, ini sekitar 5 menitan ya. Di sini ada open log, jadi kita bisa cek detailnya. Stepnya udah sampai mana nih progresnya. Ini belum ada sama sekali lognya. Nah, ini udah ada lognya satu, creating your deployment. Sedang membuat. Nah, ini udah HTTPD-nya udah dijalankan. Nanti di sini ada satu log lagi. Nah, ini udah, nih lognya udah reach a steady state. Nah, ini udah jalan, udah running. Harusnya sih statusnya udah running. Oh, masih deploying. Kita tunggu sebentar lagi. Harusnya nih statusnya running. Kalau udah running ya kita klik ini, ya kita bisa akses aplikasinya. Nah, udah running. Kita coba buka ya. Nah, this is my website. Oke. Jadi image-nya udah berhasil, atau aplikasinya udah berhasil kita deploy ke kontainer ini ya. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Oke, jadi seperti itu aja ya tutorialnya. Cara mendeploy aplikasi ke Amazon Let's Cell Container dari repository Let's Cell. Ya. Sekian, semoga bermanfaat.